Ayo ikutin aku masuk ke dalam toko ini, toko kerajinan tangan Tampere. Seperti apa aja di dalamnya, ada apa aja, aku penasaran. Ayo kalian juga pasti penasaran kan? Ikutin aku masuk ke dalam. Ini adalah kapal travelers. Ini kapal. Kapal ini adalah kapal sauna. Saat travelers, aku akan mengajak kalian semua untuk melihat stadion. Ayo kita melihat stadionnya yang ada di kota Tampere. Tara! Halo Travelers, kembali lagi denganku Diana dalam program Around the World edisi Finlandia. Travelers, kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk jalan-jalan dan ngelihat tempat yang tadi malam itu dipakai buat acara kembang api. BTW, sekarang ini siang ya, sekarang tuh jam 2 siang. Tapi hawanya udah gelap kayak gitu karena matahari tenggelam jam 3 sore. Jadi kalau musim dingin di Finlandia kan siangnya semakin sedikit, malamnya semakin panjang, makanya agak gelap deh. Traveler sekarang hawanya tuh masih hujan, rintik-rintik, jadi dari semalam tuh hujan terus sampai sekarang. Makanya aku males untuk nonton karena itu udah padet, terus hujan, terus dingin. Nah sekarang itu suhunya tuh 1. Kalau malam minus kali ya. Terus sekarang tuh nggak yang deres gitu, hujannya tuh kayak timbang cerpikan, cipratan air gitu travelers. Jadi nggak yang deres kayak tadi malam kan deres banget. Jadi aku sekarang bisa jalan-jalan untuk mengajak travelers untuk melihat tempat lokasi penyalaan kembang api. Nah, jadi aku mau ngajak kalian untuk ke sana melihat tempat apa itu namanya? Ya itu toko apa itu? Duh, nabrak sebentar. Itu toko apa itu ya di depanku? Wah, itu toko perlengkapan gonggong. Tuh, di depan sana tuh. Tuh. Itu toko apa? Toko kostum. Nggak tahu lah aku. Kita lanjut aja. Karena aku mau ngajak traveler semua untuk melihat tempat di mana tadi malam tuh rame banget perayaan kembang api lokasinya gitu. Cus ikutin aku ke sana. Travelers, ada coffee shop lucu banget namanya Barbar. Nih lihat nih. Barbar. Jadi yang kesana namanya Barbar. Jadi kayaknya yang kesana orangnya barbar semua gitu kali ya. Nggak tahu, aku nggak pernah kesana. Jadi ini sepanjangan kota Tampere ini tuh banyak banget toko-toko. Jadi nggak harus masuk ke dalam mall sih kalau jalan-jalan di kota Tampere itu. Justru yang di dalam mall itu nggak terlalu eksklusif. Tapi kalau yang di pinggiran jalan kayak toko-toko gini, itu tuh mereka tuh kayak butik, terus lebih spesial kayak gitu tuh. Tuh di belakangku, mana tuh? Itu second hand. Tapi dia tuh lebih menarik daripada yang di dalam mallnya. Karena yang di dalam mall tuh rata-rata tokonya tuh sama, semua mau mall 1, mall 2, mall 3, semuanya itu tuh sama bentukannya, toko-tokonya. Tapi kalau yang di luar-luar kayak gitu tuh lebih eksklusif gitu travelers. Jadi lebih seru untuk dilihat. Aku lagi ngeliat pemandangan di depanku. Gedungnya cantik. Terus dengan hawa-hawa dingin, gerimis mengundang, dan manusia yang berlalu lalang. Lihat nih.
Travelers, pasti kalian tuh udah nggak asing sama Koski Puisto, karena itu tuh Koski Puisto itu emang kayak yang pusat banget, pusatnya kota Tampere untuk berbagai macam acara. Nah, jadi Koski Puisto inilah tempat kita akan memulai perjalanan kita menuju perayaan kembang api tadi malam. Karena aku datangnya dari belakang sana, jadi kita lewat sini deh. Cuma itu nggak di Koski Puisto-nya sih, yang si kembang api itu. Cuma pemandangannya kayak gini, travelers. Tada! Begitu indah kan? Sekarang jam 2 siang loh. Ini udah remang-remang. Jam 3 nanti akan gelap gulita. Begitu, travelers. Travelers, aku ada di depan Taito Shop. Tuh. Mana sih? Hah, tuh. Tada! Aku ada di depan Taito Shop. Jadi Taito Shop itu adalah handcraft store. Jadi dia itu bikin kayak apa ya? Kerajinan tangan gitu, travelers. Tuh, jadi ada karpet, ada bantal, sarung bantal gitu-gitu di dalam sana. Jadi ada macam-macam kerajinan tangan, karena kerajinan tangan itu lumayan dihargai di Finlandia, jadi toko-toko kerajinan tangan tuh akan banyak banget ditemui di Tampere gitu. Coba kita cek buka apa nggak tokonya ya. Sebelum kita menuju tempat kembang api, kita mampir dulu ke toko kerajinan tangan, kayak gitu tuh. Jadi berbahan dasarnya itu ada kainnya di bawah sana, terus di sana bajunya tuh boleh kerajinan tangan di sini, dijahit di sini, dianyam di sini gitu. Kita lihat dalamnya seperti apa ya, travelers ya. Jadi sebelum kita ke tempat kembang api, kita kesini aja. BTW, hiasan-hiasan ini tuh akan terpampang di Finlandia dari sebelum Natal sampai setelah Tahun Baru. Karena malamnya itu lebih lama di sini. Jadi ini tuh sebenarnya untuk cerah-cerah gitu. Jadi hiasan-hiasan ini tuh akan dimulai biasanya dari bulan Oktober sampai dengan bulan-bulan Februari gitulah. Karena panjang malamnya. Begitu, travelers, ikutin aku masuk ke dalam toko ini, toko kerajinan tangan Tampere. Seperti apa aja di dalamnya, ada apa aja, aku penasaran. Ayo, kalian juga pasti penasaran kan? Ikutin aku masuk ke dalam. Aku nemu sampo. Ini sampo terbuat dari beri yang ada di hutan. Tuh. Harganya 10 euro atau 190.000. Do you have that some kind of like stickers that I can sew to the people like in here? Like, do you have it? Like some pictures or something that I can put logo or something. Yeah, like something you sell in here that I can see, like you have so much stickers in there, but it's for like the fabric one. Well, it doesn't matter. Yeah, if you have your own or like something you have sell in here. Aku mau nyari stiker buat ditaruh tapi ini gambarnya Finland. Yang kayak gini nih. Tuh. Kayak gini, buat ditaruh di sini nih. Logo kayak gini. Gambarnya reindeer. Tapi dia cuma ada 2 macam. Coba kita cari yang lain. Harganya 4 euro. Ini buat ganti kayak gini nih, ditaruh di sini dijahit gitu. Ini harganya 4 euro. Bener nggak sih? Ya, 4 euro itu sekitar 80.000 ya. 70.000-an lah. Wah, udah gelap. Udah gelap, travelers. Padahal kita tadi di dalam cuma sebentar doang. Tapi aku nggak menemukan apa yang aku cari, yang gambar kayak gini buat logo gitu.
Aku punya satu pipo atau penutup kepala yang logonya itu copot. Jadi aku pengen beli untuk aku jahit gitu. Tapi dia cuma punya 2 macam. Terus gambarnya nggak banget, segitiga warna merah kayak harus berhenti gitu. Jadi aku nggak mau belinya. Terus pilihan yang satunya tipis banget. Jadi ya udahlah, kita nggak perlu beli. Kita berlanjut ke sana menuju tempat perayaan kembang api tahun baru 2026 tadi malam. Cuman udah gelap ya, cepet banget gelapnya travelers, lihat tuh. Tada! Indah ya. BTW ini gedung ini tuh jangan kalian pikir ini gedung-gedung apa gitu ya. Kalian pikir ini istana, bukan travelers. Ini adalah restoran tuh yang ada di atas sana. Jadi kalau musim panas, ini adalah teras-teras ini dipakai sama orang-orang untuk duduk-duduk sambil berjemur, begitu travelers. Tapi kita akan ke seberang sana, kita akan melewati sungai untuk menuju tempat perayaan Tahun Baru 2026. Kalastus Kialetu. Kialetu itu artinya dilarang, Kalastus itu memancing, jadi dilarang memancing di sini travelers. Tuh, sungainya. Jadi ini tuh dari yang Tamer Koski sebelah sana, paling ujung tuh Tamer Koski, terus Koski Puisto, terus ke sini nih. Tuh, ke situ. Ini dalam banget, jadi airnya hitam, bukan karena kotor tapi karena dalam. Nah, kita akan ke seberang sana. Tuh, yang ada ini nih, yang ada tiang-tiang ini nih, mana sih ini nih. Kita akan ke sana. Wah, semoga begitu kita sampai sana nggak langsung gulita ya. Cepet banget. Tadi kita padahal cuma di dalam, mana sih ini miring-miring. Padahal kita tadi di dalam toko itu cuma sebentar banget travelers. Begitu keluar, udah lebih gelap daripada tadi pas kita masuk. Ya, begitulah hidup di Tampere di saat musim dingin. Begini pemandangannya. Jadi tadi malam itu sepanjang jalan ini tuh penuh sama manusia. Makanya jangan heran kalau ada sampah-sampah di pinggir jalan kayak gini nih. Sedikit-sedikit itu karena emang belum dibersihin. Mungkin dibersihin tapi ada yang ketinggalan. Jadi begitulah kadang-kadang walaupun Finlandia tuh negaranya bersih, tapi kalau banyak banget orang di sini juga sama aja nyampah mereka gitu. Cuma sampahnya nggak yang kebangetan banget gitulah travelers. Tada! Jadi travelers, tadi malam itu di sini penuh dengan orang-orang. Ini yang seluas ini. Tada! Tuh, kosong melompong kan sekarang karena semalam penuh dengan manusia. Di mana orang memperingati perayaan Tahun Baru 2026. Jadi ini tuh adalah Lau Kontori yang waktu kapan itu aku pernah ngajak travelers berkeliling ke sini. Ini tuh selalu penuh dengan tenda-tenda untuk event-event. Cuman karena tadi malam itu adalah perayaan tahun baru, jadi ini lokasinya nih. Jadi lokasinya ini dikosongkan karena ini dipakai untuk berdiri banyak manusia. Kayak gitu. Tuh kan kosong, luas banget. Nah, itu parkiran-parkiran mobil semalam juga kosong. Karena sekarang udah siang kan ya. Ini siang ya travelers ya. Sekarang jam 2 siang. Tuh. Jadi kosong melompong karena isinya adalah umat manusia menikmati perayaan Tahun Baru 2026. Cuman kembang apinya itu dari sebelah sana tuh. Ini adalah jembatan travelers. Jadi dia ada di sebelah sananya untuk yang kembang apinya jebrul gitu-gitu. Nah, orang-orang banyak nonton di sini. Cuman aku mau ngajak kalian semua, travelers semua untuk ke seberang sana, ngelewatin jembatan itu. Biasanya bisa juga nonton dari sebelah sana, tapi kebanyakan orang nonton dari sebelah sini. Nih travelers, semalam ada, ini kayaknya masih dari tadi malam juga nih. Tuh, dikasih peringatan-peringatan kayak gini, dibatesin sebelah sana. Terus sebelah sana juga itu, ini ada tanda yang merah-merah ini. Ini tuh kayak yang nggak boleh parkir di sini tadi malam. Kalau sekarang udah boleh, karena sekarang udah siang. Jadi ini tuh kayak peringatan, papan peringatan nggak boleh jualan di sini atau parkir di sini karena emang penuh dengan umat manusia. Jadi dibikin sengaja kosong sama pemerintah setempat untuk semua orang bisa merayakan tahun baru. Makanya dibatas-batas kayak gini nih. Tuh. Sepanjang sana. Tuh. Dibatas di sana sampai ke sana. Nggak boleh jualan di sini. Biasanya kan penuh tuh sama tenda-tenda, kios-kios karena ini tuh kayak
summer market atau farmer market atau event-event apapun itulah, itu selalu sering terjadi di sini. Ayo kita menyeberangi jembatan di Laukontori. Tara. Ini adalah gedung sauna modern yang ada di Tampere. Ini namanya Kuma. Jadi travelers kalau pengen ngerasain sauna modern bisa ke sini. Jadi kalian bisa sauna di dalam sana, dan di sini itu saunanya modern. Jadi orang-orangnya masuk ke dalam sana tetap mengenakan pakaian, dalam arti pakaian renang gitu. Ini karena modern, jadi kalian boleh ke sini dengan santai karena banyak turis yang ke sini.